Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, mari kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih sama Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, amin, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari kita angkat tangan, kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan Tuhan
Tuhan, memang di dalam kehidupan kami tidak ada seorang pun yang lepas dari pergumulan, kesulitan, tantangan, dan beban. Namun kasih setiamu, berkat-berkatmu melebihi semua yang kami alami. Dan kami mengucap syukur untuk hal itu. Termasuk pada pagi hari ini ya Tuhan, dan pada saat ini ketika kami berkumpul di tempat ini, ketika kami bisa beribadah, ketika kami bahkan nanti di tengah-tengah ibadah boleh menerima perjamuan kudus, itu pun merupakan berkat-Mu yang luar biasa, melebihi segala sesuatu. Karena melalui ibadah-ibadah setiap minggu, melalui perjamuan kudus kami diingatkan betapa pengharapan kekal di dalam Kristus Yesus itu pasti suatu saat nanti menjadi bagian kami yang paling indah dari semua yang sudah kami terima daripada-Mu. Tuhan, oleh karenanya ya Tuhan, ketika kami dengan rasa syukur hadir di tempat ini, ketika kami mau menaikkan puji-pujian, memuji dan memuliakan Engkau, biarlah Engkau juga hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir daripada ibadah ini. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami boleh merasakan kasih anugerah-Mu limpah atas kami, sehingga kami mampu bersekutu satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Kakak undang untuk maju ke depan supaya bisa kita doakan. Adik-adik masuk ke kelasnya masing-masing. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, dia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Dia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Dia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Shalom adik-adik sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita berdiri, kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Adik-adik kita tutup mata, kita lipat tangan berdoa. Tuhan, sekali lagi kami menghadap Engkau dengan hati yang rendah. Kami berdoa kepada setiap anak-anak yang Tuhan sudah hadirkan di gereja kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak yang sudah hadir di tempat ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang diberitakan oleh kakak-kakak sekolah minggu, itu boleh tersimpan dalam hati anak-anak. Dan mereka boleh mengingatnya dan menjadi bekal bagi kehidupan mereka. Tuhan juga berkati seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhirnya, sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu kami di depan, sebagaimana Tuhan sudah memberkati waktu-waktu kami sebelumnya. Di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Terus siap muji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Dia. Karena kasih-Nya tidak pernah bersekutu tiap hari. Selalu baru setiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Thank you Lord. Hidupku dengan sukacita, yeah. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berikan sorak-sorai buat Dia, haleluya. Saya mengundang Pendeta Yung Tikyuk atau Pendeta Jonathan. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu ya Tuhan yang lebih daripada hidup ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan untuk dasar itulah ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang teramat besar, kami mau memberikan persembahan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Sekalipun tidak bisa dibandingi dengan apa yang sudah kami terima dengan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tapi kami terus mau belajar memberi ya Tuhan. Sebagai wujud kami mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau terima ya Tuhan pemberian yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh tinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa masukkan ke kotak persembahan yang ada di depan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku sembah
siang dan malam, hajatlah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Amin. Kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau, baik siang dan malam, ajarlah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau, siang dan malam, hajatlah Kau Yesus. Hajatlah Kau Yesus, hajatlah Kau Yesus. Berikan sorak-sorai buat Dia. Ajaib Engkau Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini seperti tema yang kita ada pagi hari ini adalah mujizat di kolam Bethesda. Bapak Ibu, Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah. Tuhan itu juga yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tapi saya percaya mujizat itu nyata. Dan mujizat itu terus ada sampai saat ini. Apapun yang saudara perlukan pagi hari ini, saudara boleh berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya perlu mujizatnya itu. Bukan cuma sakit penyakit, pergumulan keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak. Bapak Ibu, kami percaya, saya percaya Tuhan yang sama yang akan melawat saudara pagi hari ini. Mari dalam sikap teduh kita mau berdoa sama Tuhan. Masing-masing boleh berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya perlu mujizat itu dalam hidup saya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu. Nyanyikan dengan iman. Tuhan yang saudara sembah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, yes Lord, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu boleh berdoa sementara singer dan musik menyanyikan lagu ini. Tak terbatas kuasa-Mu. Doakan dengan iman. Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagi, Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, di saat ku tak berdaya, tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika kita percaya, saudara, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin, amin, amin. Mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatanku, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, benar Tuhan. Kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, mujizat Kami percaya Tuhan, kami percaya. karena kekuatan Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tuhan. Ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya, Kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Amin.
wajah-Mu. Amin. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dari karya tangan. Terima kasih Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Yes Lord. Benar Tuhan. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku. Benar Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Semua yang baik Terima kasih dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu. Benar Tuhan, ini kerinduan kami. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Lord. Tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yes. Thank you Jesus. Thank you. Mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami untuk 100% fokus kepada firman yang akan kami dengar, yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah juga oleh pertolongan-Mu hamba-Mu boleh menyampaikannya itu dengan baik. Dan kami rindu ya Tuhan, ketika firman disampaikan kami mengundang perkenan-Mu melakukan mujizat di tengah-tengah kami yang mempunyai banyak pergumulan, bahkan yang khususnya di dalam diri dan tubuhnya ada penyakit-penyakit tertentu yang hanya dapat Engkau sembuhkan. Tuhan, inilah doa kami, karena kami tahu mujizat itu nyata. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama membuka Injil Yohanes. Saya akan baca Injil Yohanes pasal 5, mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 16, yaitu mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Demikian bunyi firman Tuhan yang menceritakan kisah yang pernah sungguh-sungguh terjadi. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam, ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Maka kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakannya kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Saya pada sekitar tahun 2000, saya ingat persis, itu di Kramat 5, Kota Jakarta, pernah terjadi penampakan. Katanya, karena saya sendiri tidak pernah mencoba menyaksikan, ada seringkali muncul gambar Yesus di dinding di rumah salah satu yang di Kramat nomor 5 itu. Itu berminggu-minggu. Bahkan seingat saya diberitakan di radio pemancar Kristen.
Maka bisa dipahami jikalau pada waktu itu terjadi peristiwa yang diyakini semacam mujizat penampakan gambar Yesus di dinding. Selama berminggu-minggu tempat itu menjadi ramai. Demikian juga sebetulnya yang terjadi di dalam kolam Bethesda. Kolam Bethesda diyakini menjadi tempat di mana orang-orang yang sakit kalau nyemplung apapun penyakitnya akan menjadi sembuh. Maka normal jika kemudian di tempat itu yang dimana bahkan mungkin serambi itu diadakan karena banyak orang yang menantikan air bergoncang untuk mendapatkan kesembuhan. Pada peristiwa-peristiwa sebelumnya Tuhan Yesus sudah pernah pergi ke Yerusalem. Saya juga tidak tahu persis kenapa kali itu Tuhan Yesus pergi ke kolam Bethesda. Pakai bahasa manusia sederhana, pengen tahu sebetulnya apa yang terjadi di sana. Oke, singkat cerita Tuhan Yesus sampai di sana, saya mencoba membayangkan dia melihat ada banyak orang, mulai dari kanan ke kiri, ke muka, belakang, dia lihat banyak orang yang menantikan kesembuhan. Dan sorot pandangan matanya berhenti pada satu orang. Dan Alkitab mengatakan Yesus berhenti pada orang itu karena ia tahu orang itu sudah 38 tahun lamanya mengalami kelumpuhan. Lalu sudah barang tentu Tuhan Yesus mulai mendekati orang itu. Lalu mulai bertanya, maukah engkau sembuh? Sejujur-jujurnya saudara-saudara, selama sekian lama saya menjadi pendeta, mengunjungi orang-orang sakit, belum pernah saya nanya satu pertanyaan seperti itu, maukah engkau sembuh? Apalagi yang sedang dirawat di rumah sakit. Pertanyaan ini terkesan sangat konyol sekali. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mempertanyakan hal ini? Saya kira minimal ada dua alasan kenapa Tuhan Yesus bertanya tentang hal ini. Yang pertama, tidak bisa dipungkirin orang-orang banyak yang menantikan kesembuhan itu. Entah setiap hari diantar oleh keluarganya ke situ, lalu malamnya dijemput lagi atau bukan. Yang jelas sepanjang hari mereka menantikan air bergoncang itu, mereka juga bisa melihat. Lalu lalang orang-orang yang di jalan, yang setiap hari mungkin memikul beban berat, membawa barang dagangannya untuk bekerja. Itu mereka saksikan setiap hari. Bahkan di tengah-tengah matahari yang terik, bahkan di tengah-tengah situasi hujan lebat, tetap orang-orang sehat harus bekerja. Dan itu disaksikan oleh mereka yang ada di serambi-serambi kolam Bethesda. Kalau kita mau jujur, memang ada orang-orang tertentu yang karena terlalu malas untuk bekerja, mendapatkan belas kasihan daripada orang lain, itu situasi yang nyaman. Maka jangan heran ada orang yang sehat yang sebetulnya bisa kerja, sengaja pura-pura cacat tubuhnya, atau bahkan sungguh-sungguh mencacatkan tubuhnya, hanya supaya dia bisa kerja dengan lebih gampang. Mendramatisir wajahnya dengan wajah yang memelas, mengulurkan tangan, duit pun dapat. Ya, itu fakta. Maka apakah mungkin ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus sebetulnya sedang bertanya demikian. Kalau engkau sembuh, kamu tidak bisa seperti ini lagi loh. Yang setiap hari cuma tiduran terus sambil menanti air bergoncang. Kamu harus bekerja. Kamu harus mencari sesuap nasi. Kamu harus menjalani kehidupanmu yang sehat dan normal dengan bertanggung jawab. Siap enggak? Mungkin pertanyaannya adalah itu maksudnya. Tetapi kemungkinan kedua, ketika Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Karena hari itu adalah hari Sabat. Di mana menurut aturan orang Yahudi hari Sabat itu apapun alasannya tidak boleh seseorang menyembuhkan orang yang sakit.
Dengan kata lain, apapun alasannya orang yang sakit tidak boleh disembuhkan. Dan sekarang kamu mau nggak sembuh? Ini hari Sabat. Artinya apa? Ada resikonya. Risikonya itu baik aku yang menyembuhkan maupun juga engkau yang akan disembuhkan. Mungkin pertanyaan yang kedua maksudnya itu. Tetapi yang jelas kemudian Tuhan Yesus memang berkata, bangkitlah, berjalanlah dan angkatlah tilammu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat mudah kita bayangkan. Ketika kemudian orang ini berjalan dengan memikul tilamnya. Lalu orang-orang Yahudi mulai memanggil dia, sini. Ini hari Sabat. Kenapa engkau memikul tilammu? Sangat mudah dibayangkan ada peristiwa itu. Dan dari pembacaan kita tadi, luar biasa terus terang saya mendapatkan kesan. Orang ini tidak ada usaha sama sekali untuk menceritakan betapa ajaibnya, luar biasanya apa yang ia alami setelah 38 tahun lamanya menjadi lumpuh. Dia tidak mengatakan begini, oh kamu gak tahu. Waktu orang itu nyuruh aku bangkit, berdiri dan berjalan bahkan memikul tilam. Aku yang tubuhnya lemah ini merasa ada semacam hawa panas. Atau bahkan dari atas ada perasaan sesuatu yang begitu damai sejahtera. Apapun itu kesaksiannya. Dia tidak katakan itu. Tidak ada kesan orang ini menceritakan bagaimana proses dia merasakan kuasa mujizat itu terjadi di dalam dirinya. Tidak ada. Bahkan sebaliknya dia fokus kepada satu usaha untuk melemparkan kesalahannya dalam tanda kutip kepada orang yang menyembuhkan. Dia cuma mengatakan apa? Lah, ya bukan salahku dong. Aku cuma disuruh sama orang yang menyembuhkan aku. Luar biasa sekali. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ketika sampai pada bagian ini teringat pada peristiwa ketika Petrus dan Yohanes hari itu pada jam sembahyang pergi ke bait Allah untuk bersembahyang. Di tengah perjalanannya di gerbang Salomo, dia melihat seorang pengemis yang juga lumpuh sejak lahirnya. Dia minta belas kasihan Petrus. Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu, dalam nama Yesus orang Nazaret itu berdirilah dan bangkitlah. Dan ketika orang ini betul-betul bisa berdiri dan bangkit, dikatakan ia meloncat-loncat memuji Tuhan dan mengikuti Petrus masuk ke bait Allah. Demikian juga ketika Tuhan Yesus melakukan banyak pelayanan, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Berulang kali dikatakan mereka yang sakit bersyukur memuji Tuhan. Misalnya Bartimius. Dia yang buta sejak lahir, setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dikatakan dengan sukacita ia mengikuti Tuhan Yesus. Orang ini disuruh ngangkat tilam juga ngangkat tilam. Kalau saya sih ya agak sedikit lebih baik dari dia. Tilamnya saya lupakan, saya ikutin Yesus. Ya ini lagi khotbah ngomongnya begini. Tetapi kalau kita mau bayangkan seperti yang saya katakan, bukankah kelewatan sekali? Dia lebih memikirkan betul-betul sesuai dengan perintah Tuhan. Tilam ini sayang loh kalau cuma ditinggal gitu toh. Dan tidak ada kesan seperti yang saya katakan tadi. Rasa syukur itu. Bahkan tidak ada satu kali pun kalimat muncul di dalam peristiwa yang kita baca tadi. Lalu orang itu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan itu yang tadi saya katakan kesannya justru langsung cepat-cepat daripada disalahkan. Langsung menemparkan kesalahan itu kepada Tuhan Yesus yang mengatakan, memang aku cuma disuruh. Disuruh siapa? Orang yang menyembuhkan aku. Orang itu siapa? Aku nggak tahu. Nah saudara,
Terlepas daripada orang ini dulu. Saya mencoba mengkupas orang-orang Yahudi ini. Orang-orang Yahudi ini juga aneh. Seharusnya melihat ada orang yang 38 tahun lamanya lumpuh dan sembuh, bersukacita dong. Wow, puji Tuhan, akhirnya kamu sembuh ya, selamat ya. Enggak. Ini benar-benar susah lihat orang senang. Saudara, maaf kata saya tidak sebutkan namanya, tempatnya, dan orangnya. Waktu saya melayani, ketika di sekitar Klaten dan Jogja itu terjadi gempa di mana ribuan rumah roboh. Itu saya melayani satu desa yang sekitar 70% Muslim, 30% Kristen. Semua penduduk yang rumahnya roboh dapat rumah semi permanen. Bukan cuma itu. Saya bertanya kepada lurahnya, Pak Lurah, boleh tidak korban-korban yang karena gempa ini sehingga mengalami catat seumur hidup kami kunjungi untuk kami doakan. Oh, dikasih listnya. Didampingi oleh lurah itu, kami kunjungi satu persatu rumah itu. Mau Kristen, mau non-Kristen, kami semua doakan dalam nama Yesus. Dan lurah itu dengan sukacita setelah menyelesaikan mengunjungi dari satu rumah ke rumah yang lain untuk berdoa mengatakan, Pak terima kasih ya Bapak penuh dengan kasih. Saya cuma mengatakan kasih itu karena Tuhan sudah mengasihi saya. Tanpa mempedulikan perbedaan agama bahkan. Apa salahnya orang berdoa untuk minta kesembuhan bahkan pemeliharaan. Dan maaf kata biasanya kalau saya mengunjungi jemaat yang sakit. Lalu saya doakan jikalau orang ini dirawat di kamar yang sebelahnya juga ada orang lain yang cuma dibatasi oleh tirai. Saya merasa tidak etis kalau saya cuma mendoakan orang yang saya kunjungi. Biasanya saya kemudian setelah selesai mengunjungi yang saya kunjungi yang sebelahnya lalu tanya, Bu atau Pak gitunya, sakit apa? Saya pendeta, boleh tidak saya doakan Bapak atau Ibu? Pada umumnya mereka mengatakan silakan. Terlepas daripada agamanya apa. 1-2 kali terus terang. Yang mengatakan, oh terima kasih, tidak usah. Tapi pada umumnya didoakan mereka mau kok. Tetapi ini unik sekali orang-orang Yahudi, ada orang yang bahkan sudah sembuh. Tidak ada sukacita, malah fokus kepada ini hari Sabat. Luar biasa sekali. Kadang-kadang agama itu akhirnya justru karena kerinduan dalam tanda kutip untuk ditaati. Membuat kasih dan toleransi menjadi tidak ada. Itu fakta. Dan inilah orang-orang Yahudi itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali sekarang ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang disembuhkan ini di bait Allah. Saya akan baca lagi ayat itu karena ini menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ayat ini memberikan indikasi 2 hal minimal. Yang pertama, berarti Tuhan Yesus tahu dia sebentar lagi akan berbuat dosa. Itu sebabnya mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Apa itu dosanya nanti kita bahas lagi.
Tetapi yang kedua, ayat ini ketika mengatakan engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, juga memberikan indikasi orang ini lumpuh karena dosa. Dan itu yang membuat saya terus terang menduga, itu sebabnya ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Orang ini jawabnya apa? Tuhan, tidak ada seorang pun yang mau menolong aku. Dan ketika aku berusaha menuju ke kolam itu, orang lain mendahului aku. Itu jawaban mereka. Orang ini ketika Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Bahwa Tuhan Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi. Di mana saya mengasumsikan kemungkinan besar orang ini dulu karena dosanya menjadi lumpuh. Itu sebabnya tidak ada orang yang menolong dia. Ngapain nolong orang seperti itu? Orang penuh dengan dosa, jahat, macam-macam yang lain. Itu sebabnya tidak ada yang mau peduli dengan dia. Orang yang dalam tanda kutip tidak layak untuk dikasihi. Tetapi yang unik kalau kita mau jujur, justru dari sekian ratus orang mungkin yang dilihat Yesus tadi, waktu dia baru saja tiba di kolam Bethesda, justru perhatian Tuhan jatuh pada dia. Sungguh sesuatu yang sebetulnya kita kalau mau jujur mikirin, sungguh tidak mengerti. Kenapa harus dia? Apa tidak ada yang lain? Kenapa harus dia? Bukankah dia sudah menerima akibat daripada apa yang dia perbuat? Kenapa harus dia? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa setelah disembuhkan akan berbuat dosa lagi? Tetapi berbicara tentang kasih Tuhan dan bertanya dengan pendahuluan kata, kenapa? Maka saya hanya menjawab, kenapa kamu selalu tanya demikian? Memang tidak bisa dijawab. Mengapa? Mengapa? Dan mengapa? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu terjadi perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan orang ini, apa yang didapat oleh orang ini? Jelas kesembuhan. Tetapi pertanyaan itu boleh saya balik, ketika terjadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus dengan orang ini, apa yang didapat oleh Tuhan Yesus? Tidak ada yang didapat kecuali dapat satu orang berdosa. Tidak ada yang lain yang Tuhan terima. Tidak ada yang lain yang Tuhan dapatkan kecuali satu orang berdosa yang didapat oleh Tuhan Yesus. Siapa saya? Kecuali saya harus mengatakan saya ini orang berdosa. Siapa kita semua? Ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan berjumpa, bahkan berjumpa di bawah kayu salib. Apa yang kita terima? Banyak berkat, mujizat-mujizat, bahkan hidup yang kekal. Tetapi apa yang Tuhan terima dari perjumpaan dengan setiap kita? Mendapat sekian banyak orang berdosa. Amin. Tetapi itulah kasih Tuhan. Itu kasih Tuhan. Mari coba kita bertanya, Tuhan, apakah aku juga seperti orang lumpuh ini? Yang setelah menerima perjumpaan itu, tidak ada pertumbuhan sama sekali di dalam hidupku. Tuhan memberi peringatan kepada orang ini, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk daripadamu. Pertanyaannya apa? Apa yang lebih buruk yang terjadi pada orang ini?
Alkitab tidak mencatat. Lalu seketika itu juga orang itu jadi lumpuh lagi, bahkan ketambahan sakit kusta, enggak. Tetapi yang lebih buruk itu dicatat. Orang itu kemudian meninggalkan bait Allah dan ketemu dengan orang-orang Yahudi dan mengatakan, itu loh yang menyembuhkan aku. Dengan kata lain, sebelum Judas dengan 30 keping perak menjual Yesus, orang ini sudah terlebih dahulu menjual Tuhan Yesus. Alkitab tidak mencatat Judas mengikut Yesus karena dia disembuhkan dari lumpuhnya, dari butanya atau apa. Tapi kelihatannya dari kondisi sehat-sehat, Judas Iskariot dipanggil menjadi murid Tuhan. Itu pun kita salahkan ketika ia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Apalagi orang ini yang sudah disembuhkan dari 38 tahun lamanya lumpuh. Tetapi oleh karena dia, inilah kali pertama dalam Injil Yohanes dicatat, orang Yahudi mau membunuh Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari kita pada situasi seperti ini berkata Tuhan, ketika terjadi perjumpaan antara aku dengan engkau di bawah kayu salib, kami mendapat semuanya yang bahkan dunia tidak dapat berikan. Tetapi engkau hanya mendapatkan kami, orang-orang berdosa. Tapi kami tidak mau berhenti sampai di sana. Kami mau bertumbuh. Kami mau menyerahkan diri menjadi alat di tangan-Mu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk memasuki perjamuan kudus. Dan biarlah pada waktu perjamuan kudus kita terima, kita berkata, Tuhan, jikalau Kau menghendaki mujizat terjadi, terjadilah mujizat itu. Jikalau Engkau menghendaki kami melayani Engkau, ini kami Tuhan. Alatlah yang boleh Engkau pakai di tangan-Mu. Silahkan berdoa. Pada waktu pada waktu perjamuan kudus kita terima. Sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan di dalam hati kita. Kita menyanyikan lagu Pada Satu Bukit. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, yang mana sebetulnya saya percaya malam itu ia diserahkan juga karena kita. Tuhan Yesus mengambil roti, memberkatinya, kemudian memecah-mecahkannya, saya berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Aku menderita bilur-bilur, tetapi melalui bilur-bilurku, kamu akan disembuhkan. Kemudian ia mengangkat cawan, memberkatinya dan berkata juga, inilah darahku yang tertumpah menjadi meterai daripada sebuah perjanjian baru. Yaitu bahwa orang berdosa boleh menjadi anak-anak Tuhan. Sekalipun di dalam ketidakmampuan mentaati hukum Taurat. Tetapi hanya semata-mata karena perjumpaan dengan Kristus dan anugerah keselamatan di dalam diri Kristus. Mari, sebentar lagi roti dan cawan dibagikan, anggur dibagikan. Sambil menanti yang lain menerima dan kita menerima bersama-sama, berdoalah pada saat ini. Mujizat itu nyata, kasih itu nyata, dan berdoalah di dalam hatimu masing-masing. Kita menyanyikan bait yang kedua. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan. Sana dia dihujat, juga disiksa, yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota. Ku datang pada salib. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapat mahkota. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita memegang roti di tangan kita dan kita berdoa. Tuhan, hanya karena kasih-Mu, maka Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal yang kami kasihi saat ini, Tuhan kami Yesus Kristus. Lahir sebagai manusia, bahkan akhirnya melalui bilur-bilur dan kematiannya di atas kayu salib, kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami mau menerimanya, roti ini ya Tuhan, sebagai lambang adanya persekutuan antara kami dengan Engkau untuk selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menerima. Kita berdoa, Tuhan kuasa darah-Mu
melepaskan kami dari belenggu dosa. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, kami boleh menjalani hidup dengan penuh kemenangan, bukan lagi hidup sebagai manusia lama. Tolong kami Tuhan, biarlah hari ini kami merasakan kuasa kebangkitan-Mu hidup dalam kami. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita menerima. Dengan tetap berdiri, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita menyanyikan lagu. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota. Mari kita berdoa sebelum kita mengumpulkan persembahan. Tuhan, semua yang ada pada kami, yang baik itu semuanya datang dan curahan berkat-Mu atas setiap kami. Dan di tengah-tengah rasa syukur kami di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan. Dan biarlah persembahan ini menjadi sebuah ekspresi keyakinan, pengakuan, bahkan tekad bahwa seluruh totalitas hidup kami sudah menjadi milik-Mu. Dan Engkaulah yang berhak dan menguasai jalan kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan
Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mujizat itu nyata. Dulu, sekarang, dan akan datang Tuhan kita terus bekerja di tengah-tengah kehidupan umat percaya khususnya. Dan ketika di saat perlu, di saat itu memuliakan Tuhan, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Sebelum masuk doa syafaat, mari kita menyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata. Dalam doa syafaat ini saya akan berdoa, walaupun tidak saya sebutkan namanya, tetapi yang saya tahu hadir di tengah-tengah kita sekarang ini orang-orang yang di dalam tubuhnya ada penyakit. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Mari kita bangkit berdiri. Di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Kami mau percaya Tuhan. Kami percaya. Bukan karena kekuatan kami, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika Engkau sedang hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah pagi hari ini ya Tuhan,
menjadi kesempatan yang sangat tepat untuk kami berdoa kepadamu. Untuk memohon kuat kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Tuhan, sama seperti waktu Engkau di kolam Bethesda, Engkau melihat siapa yang paling membutuhkan. Saat ini pun Engkau tahu siapa yang hadir di tempat ini yang butuh jamahan kuasa mujizat-Mu, kasih-Mu, dan anugerah-Mu. Bahkan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat kami ya Tuhan, yang sudah dalam lanjut usia, yang lebih banyak tidur di rumah, bahkan tidak mungkin bisa pergi kemana-mana lagi. Kepada orang-orang seperti ini pun Tuhan, Engkau hadir saat ini ketika kami berdoa. Yang harus menjalani dialisis 1 minggu 2 kali, Engkau hadir, memberikan kekuatan, memberikan jamahan. Yang baru saja menjalani radiasi atau kemoterapi, yang sekarang hadir, Engkau menjamah. Dan jikalau Engkau pandang baik, mujizat-Mu Kau nyatakan. Tuhan, satu persatu kami serahkan, bahkan yang sekarang ini sedang masih ada di Singapura untuk menjalani pengobatan. Di situ pun Tuhan, Engkau hadir. Terpujilah nama Tuhan yang mengasihi kami, yang bahkan memberikan dirinya di atas kayu salib, sekalipun sebetulnya kami hanyalah kumpulan orang-orang berdosa. Tetapi jikalau di atas kayu salib Engkau sudah melakukan itu semua bagi kami, kami percaya semua tidak ada yang Kau rasa lebih sayang untuk dilepaskan, jikalau itu baik untuk kami. Terlebih lagi ketika Engkau merasa cukup menyatakan kehendak-Mu dan mujizat terjadi. Berikanlah kepada kami ya Tuhan hati yang selalu percaya. Berikanlah kepada kami ya Tuhan ketekunan untuk selalu berdoa. Dan berikanlah kepada kami ya Tuhan menanti jawaban doa kami dengan sikap berserah. Sampai waktu itu kami melihat mujizat itu nyata. Amin. Dan sebagai anak-anak saat ini kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab Engkau yang punya kehendak. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa rasa syukur, sukacita, dan tekad untuk mengikut Yesus selama-lamanya. Karena perjumpaan di atas kayu salib antara kita dengan Tuhan, perjumpaan yang sangat indah. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
silakan duduk, doa teduh ibadah selesai.